Permasalahannya adalah bagaimana aktivasi jalur second messenger melalui protein G dibandingkan dengan jalur beta arestin pada reseptor mu opioid mempengaruhi profil efek samping seperti depresi respirasi, serta bagaimana modifikasi struktur opioid dapat mengarahkan bias signalnya tersebut. Nah, di sini contoh obat yang saya gunakan adalah morfin. Nah, berdasarkan jurnal yang saya pakai, morfin ini kan golongan opioid. Nah, opioid itu memberikan efek analgesik dengan mengagonis reseptor opioid atau mengaktifkan jalur persinyalan yang terkait dengan reseptor seperti G protein atau beta arestin. Nah, depresi pernapasan adalah efek masalah klinis yang paling umum pada obat-obatan opioid. Sebelumnya saya jelaskan dulu struktur morfin. Jadi struktur morfin ini dia ada fenol, yang mana fenol itu dia membentuk ikatan hidrogen dengan reseptor mu opioid. Kemudian ada alkohol. Alkohol ini sifatnya polar sehingga dia membantu penyebaran obat di dalam tubuh. Nah, di sini ada amina tersier yang mana interaksi ionik dengan reseptor mu opioid akan terprotonisasi menjadi NH+ sehingga berikatan kuat dengan reseptor opioid. Nah, di sini ada jembatan ether yang mana dia ini menjaga bentuk dari si morfin ini sehingga membantu posisi gugus aktif agar pas ke reseptor. Nah, di sini bentuk si morfin ini kan dia bentuknya rigid atau pentasiklik. Nah, bentuk yang seperti itu dia akan membuat morfin ini lebih fit untuk berikatan dengan reseptor sehingga aktivasinya itu lebih optimal. Nah, bagaimana mekanisme dari morfin? Jadi, reseptor opioid itu termasuk ke dalam keluarga reseptor yang berikatan dengan protein G, yang terutama meliputi reseptor mu opioid. Nah, jadi pada jurnal yang saya gunakan disebutkan bahwa setelah aktivasi reseptor opioid, subunit alfa dari protein G akan terdisosiasi dari kompleks subunit beta Y. Nah, subunit ini kemudian menghambat aktivasi enzim adenosine sehingga menurunkan produksi siklik adenosine monofosfat atau CAMP di dalam sel. Selain itu, proses ini juga menyebabkan penutupan kanal ion yang dikendalikan oleh siklik adenosin serta menghambat masuknya ion Na. Subunit G beta Y tidak hanya menghambat kanal kalsium glukonil yang bergantung pada tegangan sehingga mencegah masuknya Ca2+ dan depolarisasi neuron, tetapi juga mengaktifkan kanal kalium tipe GIRK yang meningkatkan keluarnya ion K+ dan juga menyebabkan hiperpolarisasi. Nah, kondisi ini menurunkan eksitabilitas neuron dan menghambat pelepasan neurotransmitter sehingga membuat transmisi sinyal antar neuron itu menurun, membuat nyerinya berkurang. Jadi disinilah efek analgesiknya bekerja. Tetapi karena si neurotransmitter ini ditekan, maka dia memberikan efek samping. Efek samping yang ringan itu seperti misalnya mual, seperti misalnya mengantuk atau sedasi. Tapi efek samping yang parah dan fatal itu seperti misalnya depresi pernafasan. Dan depresi pernafasan ini bisa menyebabkan kepada kematian. Nah, intinya kenapa si RD itu atau respiratory depresi itu bisa terjadi? Karena si morfin ini dia berikatan dengan mu opioid yang mengaktifkan dua jalur sekaligus, yaitu jalur G dan juga jalur beta. Jadi, dia itu menjadi obat yang non-selektif. Nah, strateginya apa supaya si morfin ini tidak supaya si obat opioid ini bisa digunakan, tetapi dia tidak menyebabkan respiratory depress. Nah, salah satu strateginya itu adalah modifikasi struktur, yang mana mengubah kerangka struktur digit dari si morfin tadi menjadi bentuk non morfinan, yaitu ada obat oliseridin. Ini adalah struktur kimianya.